Hai, saya Dita Nabila Zahro, merupakan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan belajar di daerah tempat tinggal masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan belajar di daerah tempat tinggal kita masing-masing, maka kita perlu mempelajari tentang 1. Pengertian pengelolaan kelas, kedua, fungsi pengelolaan kelas, ketiga, bagaimana pengelolaan kelas itu terlaksana di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan lingkungan belajar di daerah tempat tinggal kita, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian pengelolaan kelas. Secara bahasa, manajemen kelas atau pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Kita sekali mendengar pertanyaan dari halayak banyak, mengapa pengelolaan kelas itu sangat diperlukan? Hal ini dikarenakan dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan peserta didik selalu berubah-ubah. Karena itu, kelas harus dibentuk selalu dinamis dalam bentuk perilaku, sikap mental, dan emosional anak didik. Agar pengelolaan lingkungan belajar terlaksana dengan baik, maka kita harus mengetahui apa saja fungsi dari pengelolaan lingkungan kelas. Yang pertama yaitu fungsi merencanakan, yang kedua fungsi mengorganisasikan, yang ketiga fungsi memimpin, yang keempat fungsi untuk mengawasi. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan filosofis pendidikan, yaitu belajar dan mengajar di dalam kelas. Fungsi pengelolaan kelas meliputi yang pertama, fungsi merencanakan. Fungsi dari manajemen kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan ke dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar yang hendak diciptakannya. Nah, sedangkan menurut J.R. Terry berpendapat bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan juga membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hal yang diinginkan. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi yang kedua dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu fungsi mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal, baik antar individu maupun antar kelompok, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan efisien, baik pendidik maupun peserta didik, untuk memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan belajar yang ada, guna mencapai tujuan dan sarana tertentu. Selanjutnya, kita akan memasuki fungsi yang ketiga dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu fungsi memimpin. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan bagian dari tanggung jawab guru di dalam kelas. Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Dalam hal ini, guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Fungsi yang terakhir dari
telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus memulai dan mengatur kembali situasi pembelajarannya, bukan mengubah tujuannya. Fungsi pengawasan di sini adalah meninjau kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan mengambil tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud. Saya akan melakukan tahap perencanaan planning dalam pengelolaan lingkungan belajar di daerah tempat tinggal saya. Perencanaan mencakup perencanaan ruang kelas dan area sekolah. Perencanaan di sini mencakup keamanan dan kenyamanan saat proses belajar mengajar berlangsung. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, diharapkan pintu pagar sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, dikarenakan mengingat daerah jalan raya rawan dengan kendaraan bermotor. Untuk desain ruang kelas sendiri, dibuat agak lebih tinggi seperti rumah panggung, dikarenakan adanya aliran sungai. Bentuk bangunan ini untuk antisipasi apabila debit air naik dan dapat mengakibatkan banjir. Nah, untuk perabotan sendiri dibuat secara fleksibilitas, baik dari ruangan maupun fleksibilitas perabotan, alat bermain, dan sebagainya. Hal ini diperlukan dikarenakan supaya memberikan suasana yang berbeda pada saat proses belajar berlangsung, dan juga digunakan untuk mempermudah guru dalam mengevakuasi ataupun dalam membereskan media yang telah dilakukan pada saat proses belajar mengajar yang dilakukan pada saat hari itu, dan juga dilakukan untuk antisipasi pemindahan barang apabila ada bagian ruangan kelas yang tergenang banjir. Hendaknya setiap kelas juga memiliki alat peredam suara untuk meredam suara bising dari luar. Tahapan ini juga mencakup dari pengawasan orang tua dan pengawasan guru. Yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Ruang kelas sudah terlaksana dengan baik karena formasi tempat duduk peserta didik di setiap ruangan sudah bervariasi. Biasanya juga tahap pengorganisasian tempat duduk disesuaikan dengan besar kecilnya bangunan sekolah. Yang pertama adalah model kelompok. Pengelolaan kelas meliputi penataan ruang maupun mengorganisasikan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan. Biasanya, model kelompok anak duduk seperti huruf B. Yang kedua, model sudut merupakan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Merupakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area karena memperhatikan minat anak. Biasanya ini disesuaikan dengan minat anak seperti susunan meja, kursi, dan perabotan media pembelajaran. Contohnya pojok buku dan sudut balok. Yang ketiga yaitu model area. Pembelajaran direncanakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keragaman budaya yang beraneka ragam kepada pengalaman belajar bagi setiap anak. Biasanya model area ini peserta didik akan dikumpulkan di suatu tempat duduk di karpet yang berada di tengah ruangan dengan pinggir ruangan diisi dengan model pembelajaran anak-anak. Yang keempat yaitu model sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di lingkaran atau circle time dan sentra bermain. Kita juga dapat memanfaatkan kolong rumah atau bagian bawah dari ruangan kelas yang dibuat seperti rumah panggung, sehingga
setiap pembelajaran bisa dilaksanakan seperti outdoor, di mana kita dapat memanfaatkan sebagai sarana permainan pasir ataupun sebagainya. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan. Dalam pengaturan ruang kelas, di sini terdapat bagian ruang kelas yang permanen atau tidak dapat diubah dan yang fleksibel. Biasanya bagian yang fleksibel terdapat pada bagian perabotan dan media pembelajaran, supaya dapat dipindah-pindah agar proses belajar mengajar disesuaikan dengan metode dan moda pembelajaran yang digunakan, sesuai dengan tujuan yang telah dibuat atau yang telah direncanakan oleh guru. Kemudian yaitu tahap pengawasan atau kontroling. Ruang kelas atau area belajar diperlukan pengawasan yang lumayan ekstra, di mana mengingat banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, karena area sekolah di jalan raya dan di bantaran aliran sungai. Tahap pengawasan juga bertujuan untuk evaluasi pada bagian tahap pembelajaran di semester selanjutnya.